Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Sela. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah baik. Yang lain gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kita mulai diskusi ya. Hari ini kita diskusi tentang kebutuhan SDM untuk laporan studi kelayakan bisnis. Nah, bisnis yang mau kita bahas hari ini kan Minty ya teman-teman. Sebelumnya tuh udah ada yang tahu belum Minty itu apa? Bisnis apa gitu? Menanti ya. Bisnis. Nah, kalau setahu aku nih, Menanti itu ya bisnis minuman yang baru diinin sama Jerome ya kalau nggak salah ya. Nah, Jerome. Jadi kalau setahu aku Menanti itu sendiri merupakan variasi minuman dari teh fusion yang dibuat dan diracik dengan buah asli seperti apel, terus stroberi, jeruk. Nah, sehingga memiliki rasa yang lebih segar dan tentunya original. Nah, Menanti ini juga memiliki visi nih untuk memodernisasi cara menikmati minuman teh buah dengan menggunakan teknologi tercanggih dalam sistem operasional pada industri F&B. Kalau menurut aku sih gitu teman-teman, sepemahaman aku. Kalau teman-teman sendiri gimana yang lain? Gimana ini kata saya ini? Kalau aku menanti itu usaha yang udah banyak berkembang di beberapa daerah yang ada di Indonesia, dan sekarang tuh minumannya tuh masih boomingnya gitu di kalangan anak remaja. Menurut apa sih yang nanti ini jadi booming? Apa faktornya gitu? Oh iya, mungkin sih kalau menurut aku ya, itu kan dia Menanti itu ada menunya tuh teman-teman, ada menu minuman, ada menu makanan. Nah, kalau minumannya itu terbagi lagi tuh, ada kelompok minumannya, misalnya kayak menu pure tea series, signature series, dan sebagainya. Dan range harganya kalau minuman itu dari 15.000 hingga 28.000. Tetapi selain itu juga ada sih, selain minumannya ada makanan tuh, cemilan. Cemilannya itu menyediakan potato fries and potato and chicken popcorn dengan range harga 25.000. Nah, mungkin menurut aku menunya itu menarik dan mungkin karena baru di Indonesia sehingga itu bisa menjadi faktor perkembangan hingga bisnisnya berkembang begitu pesat. Kalau menurut aku sih gitu. Menurut yang lain gimana tuh? Faktor pendukungnya apa aja selain menu? Cindy, selain dari makanan ataupun minuman dia yang enak ya ataupun lezat, faktor pendukung dari bisnis ini juga tuh dari SDM sendiri sih. Karena kan yang kita ketahui nih ya, SDM itu sendiri kan pengertiannya itu, atau yang secara kita tahu nih, itu kan mengembangkan suatu perusahaan, salah satu faktor untuk mengembangkan suatu perusahaan dengan melibatkan atau menerapkan nilai-nilai dari perusahaan itu sendiri. Atau bisa kita pahami dengan maksud dari SDM ini sendiri itu adalah sebuah upaya yang kita lakukan dalam perusahaan untuk mengatur sumber daya manusia yang ada. Mungkin dari yang lain bisa menambahkan. Ya, aku setuju sih. Menurut aku ya juga, aku ingin menambahkan yang dari Cindy. MSD merupakan bagaimana peranan karyawan, tujuan dan visi misi yang dimiliki oleh pihak menantinya itu. Jadi faktor yang menyebabkan keberhasilan dari menanti itu ya dari MSDM-nya juga gitu. Oh iya bener Sri, aku juga menambahin deh. Misalnya nih, kalau aku mengibaratkan SDM itu kan emang orang yang bekerja ya. Jadi ini tuh bisa kita sebut sebagai motor penggeraknya dari sebuah perusahaan. Misalnya kayak berarti
Kalau di Menanti ini merupakan motor penggerak dari Menanti ini sendiri, dan ini juga berfungsi sebagai aset perusahaan teman-teman, sehingga SDM ini harus perlu kita kembangkan kemampuan hard skill maupun soft skillnya, sehingga perusahaan Menanti ini bisa lebih berkembang lebih pesat lagi dibanding yang sekarang. Kalau menurut aku sih gitu. Mungkin dari Sela? Ya sih, aku setuju sih sama pendapatnya gitu juga. Terus mengenai dari tujuan SDM itu kan pasti ada tujuannya ya, untuk memastikan kalau bisnis itu sesuai sama tenaga kerjanya, sama pekerjanya kayak gitu, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan kayak gitu kan. Selain dari tujuan SDM itu sendiri kan SDM juga memiliki manfaatnya, dan manfaat itu kan ada beberapa nih, dan beberapanya di antara lain yang pertama itu mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari, dan yang kedua itu mengenai tim human resource yang bekerja secara proaktif dan menemukan kandidat yang sesuai. Dan juga selain itu ada meraih visi dan misi dari perusahaan itu sendiri secara lebih optimal. Dan yang terakhir, manfaat dari SDM itu sendiri yaitu dapat memberikan hasil yang optimal pada perusahaan. Dan perusahaan itu sendiri itu bisa berkembang lebih pesat gitu. Oh iya sih, mungkin ini lebih ke aspek sumber daya manusianya ya. Kayak aspek yang setahu aku itu ada perencanaan sumber daya manusia. Mungkin itu lebih masuk ke situ ya, manfaat dari perencanaan SDM ya. Ya, Nah, pas setelah kita bahas dari manfaat itu kan pasti ada proses dari perencanaan SDM ya. Untuk pasti sih. persediaan, untuk dari proses perencanaan SDM itu kan ini persediaan tenaga kerjanya yang saat ini kayak gitu kan. Mulai dari kayak kita tuh mendata ketersediaan SDM-nya yang ada di perusahaan, terus mulai dari jumlah tenaga kerjanya, kapasitasnya, sama kemampuannya kayak gitu kan. Latar belakang pendidikannya itu apa gitu, kinerja sama potensi-potensi itu mereka tuh gimana gitu kan. Dari data itu kan kita tuh bisa tahu gitu loh untuk perencanaan SDM yang paling tepat bagi perusahaan ke depannya tuh gimana. Oh iya, salah. Kalau menurut aku juga perencanaan SDM itu merupakan hal yang paling awal nih yang harus kita lakukan ya. Biar nanti ke depannya kita lebih terarah dan kita lebih tahu target kita gimana ya kan. Mungkin selain dari selain dari persediaan tenaga kerja, kalau menurut aku kita juga bisa prosesnya itu memperkirakan kebutuhan SDM perusahaan untuk beberapa waktu ke depan. Nah, jadi memperkirakan tenaga kerja misalnya untuk masa depan. Terus dalam langkah ini mungkin berbagai variabel human resource seperti pengurangan SDM, lowongan yang akan dibuka, mungkin bisa jadi promosi jabatan, mutasi karyawan, dan lain sebagainya yang perlu dimasukkan ke dalam pertimbangan. Mungkin gitu sih kalau dari proses yang kedua menurut aku. Mungkin ada yang mau nambahin? Bisa jadi setelah melakukan proses yang kedua bisa ada yang ketiga, yaitu kayak strategi dan implementasi pencarian SDM. Setelah kita mengetahui kekurangan dari SDM-nya gitu ya. Dari apa ya? Dari SDM-nya kita bisa mengembangkan strategi berdasarkan kendaraan permintaan yang telah kita buat. Strategi yang dibuat kemudian dapat memberikan solusi bagi kekurangan masalah SDM di perusahaan. Dapat melakukan relokasi, rekrutmen, outsourcing, pelatihan, manajemen SDM, hingga melakukan perubahan kebijakan terkait SDM. Perusahaan juga dapat menggunakan jasa konsultan dalam meminimalisir reaksi negatif, terutama masalah hukum dan legal. Gitu. Dan mungkin bisa dilanjutkan dengan apa, Bu? Mungkin lebih setelah evaluasi kan kita juga harus nentuin nih ada strategi sama implementasikan buat nyari SDM yang baik buat bisnis kita tuh gimana gitu kan.
Mungkin evaluasinya kali Sela, Gimana? evaluasinya. Oh iya, Kita kan udah melakukan Strategi gitu ya. strategi. Sekarang kita melakukan evaluasi mungkin kali ya sih. Nah, mungkin ya sebentar. kita mungkin melakukan evaluasi lagi nggak sih? Setelah kalau melakukan menurut aku sih penting evaluasinya biar nggak sih? iya. Ya kan karena pas apa ya, kalau kita melakukan evaluasi secara berkala itu kan pasti kan terhadap strategi yang buat mengimplementasikan apa sih ya bisnis gitu kan. Nah nanti tuh di proses akhirnya kan bahkan memberikan gambaran yang jelas itu gimana SDM itu bekerja, terus memenuhi targetnya Oh iya. perusahaan. Kemudian tuh akan ditemui kayak misal ketidakjelasan atau ketidaksesuaian yang terjadi kayak gitu kan. Mungkin Maka kalau dari itu kan kita harus perlu dikoreksi sama perubahan gitu kan. oh, jadi begitu pentingnya lah ya perencanaan SDM ini kita lakukan biar nanti akhirnya kita tahu gimana sih kinerja SDM kita selama ini, terus habis itu nanti apakah target perusahaan kita telah tercapai atau belum gitu ya. Terus mungkin kalau misalnya ada yang tidak sesuai, kita bisa melakukan evaluasi atau koreksi biar target kita tercapai kembali begitu ya. Terus mungkin aspek yang lain ya teman-teman, selain perencanaan pasti SDM juga mempunyai aspek lainnya ya kan. Dalam aspek sumber daya manusia ini kan sebelum kita mengatur semua itu kan nanti sebenarnya kita tuh ada nih yang namanya aspek pelatihan sama aspek pengembangan. Kan kita sebelum itu tuh yang sebelumnya kita merekrut nih, kayak merekrut karyawan gitu. Nah, sekiranya kalau misalnya sudah merekrut karyawan, kita kan pasti melakukan seleksi terlebih dahulu nih untuk melanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Setelah dari tahap seleksi ini, kita pasti akan ke tahap pelatihan atau pengembangan. Di tahap pelatihan ini mungkin beberapa karyawan atau pekerja yang lainnya untuk dilatih dulu kan bagaimana nanti cara dia membuat makanan itu sendiri atau Sin, aku maaf ya, aku mau bilang dulu, mungkin nggak ke seleksinya dulu, kita harus membicarakan tentang kayak kriteria yang bakal kita terima karyawannya itu seperti apa, apakah dari bentuk badannya atau dari segi statusnya kayak begitu, mungkin dulu bisa. Iya, kayak kriterianya gitu ya. Iya, kriteria yang atau harus mungkin sebelum dimiliki. itu bisa ini sih teman-teman, apa analisis pekerjaan kali ya. Jadi kita harus tahu dulu job desk apa sih yang kita butuhkan untuk karyawan baru tersebut, ya enggak? Ya kan pasti punya ininya. Oh ya, mungkin di bagian deskripsi pekerjaan mungkin dulu. kita tuh sebelum melakukan itu kita harus membagi dulu bagiannya penerimaannya tuh gitu. Kalau bagian untuk menghidangkan makanannya tuh kriterianya seperti apa, di bagian kasirnya seperti apa, kayak begitu. Berarti lebih ke persyaratan ya? Mungkin menurut kalian kriteria seperti apa sih yang cocok tuh menurut teman-teman? Mungkin kalau menurut aku ya, kalau untuk gitu-gitu bisa ini sih, misalnya nih bisa berjenis kelamin pria maupun wanita. Itu mungkin usia maksimalnya bisa 35 tahun kali ya. Terus mungkin yang pasti nih dia harus mampu bekerja dalam tim. Terus yang pasti kalau kita kayak gitu harus berpenampilan rapi sih, ya enggak? Terus selain itu semua, loyalitas di sini sangat dipentingkan. Selain itu mungkin jujur, gesit, rajin ya kan, disiplin. Terus apa ya, mungkin lebih berpengalaman, inisiatif yang tinggi yang tinggi bisa. Ya gitu sih. Yang penting good looking ya teman-teman mungkin ya. Ya itu tuh bisa betul karena itu tuh sangat penting di era yang sekarang gitu. Buat menarik konsumen juga gitu ya. Iya, betul. Untuk persyaratannya itu
mungkin bisa untuk tamat SMA atau SMK bisa kali ya. Bisa boleh-boleh tuh minimal tamat SMA gitu ya. Nggak harus S1 sarjana dan lain sebagainya kan. Soalnya kan menanti ini kan bukan perusahaan yang kayak di bidang IT dan lain sebagainya kan, dia kan cuma bisnis makanan, produk-produk kayak gitu kan, nggak harus butuh skill yang lebih sama pengetahuan yang ini kan, yang khusus Ya, Nah, ya. setelah kita memiliki kriteria yang udah sesuai dengan yang kita inginkan tuh, sebaiknya kita apa sih? Apalagi ya misalnya? Ya, misalnya setelah seleksi Apa? itu kita mungkin bisa produktivitas nggak sih teman-teman? Pada tahu nggak sih produktivitas itu apa? Misalnya itu tuh ada 2 dimensi gitu loh kalau produktivitas itu. Nah, yang pertama itu suatu efektivitas yang mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal gitu teman-teman. Yaitu misalnya pencapaian target kita yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Dan untuk dimensi yang kedua yaitu efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan masukan dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan. Mungkin ciri pegawai yang produktif nih, kalau aku pernah baca itu kalau menurut dari Dell Timpe tahun 1988 itu yang produktivitas itu bisa dikatakan orang yang cerdas dan dapat belajar dengan relatif cepat. Di situ bisa juga yang kreatif, inovatif, yang mudah memahami pekerjaannya, yang kompetennya secara profesional juga. Habis itu yang dianggap bernilai oleh atasannya dan sebagainya. Kalau menurut aku sih gitu untuk produktivitas. Mungkin setelah produktivitas bisa kita lanjut ke pelatihan dan pengembangannya. Mungkin Mas Cindy bisa menjelaskan pelatihannya. Maaf sebelumnya tadi udah langsung kita membahas tentang pelatihan. Ya, kita kan lagi berdiskusi nih, Mbak Cindy, jadi nggak apa-apa. Kita lanjut yang setelahnya ya, berarti tentang pelatihan dan pengembangan sendiri kan. Setelah dari kita rekrut, seleksi, kan pasti kita masuk ke tahap pelatihan. Tahap pelatihan ini sendiri kan atau training ya, bagi setiap perusahaan gitu. Nah ini tuh untuk setiap karyawan yang sudah diseleksi tadi akan melakukan pelatihan yang gimana. Pelatihan ini akan membantu setiap karyawan ini dan mengajarkan mereka gitu. Bagaimana mereka cara membuat makanan itu sendiri, cara mereka mengemas dari makanan itu ataupun dari minuman-minuman yang lain, lebih ke bagaimana mereka cara dari perusahaan itu sendiri kan. Dan setelahnya itu ada pengembangan. Pengembangan sebenarnya bersifat lebih luas ya, entah itu dari ilmu, dari pengetahuan, ataupun dari sikap dan kepribadian dari pegawai ataupun dari karyawan kita sendiri kan. Jadi sebenarnya tujuan atau program dari pelatihan dan pengembangan ini sendiri itu untuk melakukan analisis dulu. Analisis tentang kebutuhan atau tujuan, sasaran, ataupun serta isi dan prinsip dari belajar dari itu sendiri. Makanya sebelum kita memulai suatu bisnis itu kan kita karyawan kita harus dilatih dulu kan agar bisa gitu. Nantinya jadi dia kerja tuh udah tahu gitu mau ngapain gitu kan. Mungkin dari yang lain ada tambahan gitu? Dari Mbak Sela mungkin? Kalau untuk pelatihan masih ada tambahan? Kayak menurut aku pelatihannya cukup gitu ya, sudah cukup yang udah dijelaskan oleh Cindy. Pelatihan itu kan kita bisa melihat kinerja karyawan yang apa ya, yang udah kita latih gitu. Nah kita tuh langsung mempercayainya untuk memberikan penugasan gitu, atau kita harus memberikan kayak batasan waktu untuk melihat kinerja dia beberapa bulan atau gimana gitu. Harus sebenarnya menurut kalian gimana? Kadang tuh ada nih
setiap perusahaan tuh kan kadang dia tuh ada tahap percobaan dulu ya, biasanya mungkin 1 bulan atau 2 bulan gitu kan. Dalam tahap percobaan apakah dia tuh nanti akan kita rekrut, maksudnya jadi pegawai tetap di situ kan, atau dikontrak selama 1 tahun atau 6 bulan, melihat dari masa percobaan tadi, bisa 1 bulan ataupun 3 bulan gitu. Benar. Oh ya, berarti setelah kita melakukan apa ya yang dibilang Cindy tadi, berarti kalau karyawannya memiliki kinerja yang bagus, prestasi kerja yang baik gitu, apakah ada gitu sesuatu yang harus kita kasih gitu buat untuk menyemangatinya Itu gitu? harus sih Mbak Sri. Kalian itu tuh berpengaruh sih, apakah harus gitu dilakukan gitu? Biasanya lebih ke prestasi kerja mereka nggak sih guys? Nah, bisa masuk tuh. Iya. Ya, manajemen Kalau seandainya karyawannya memberikan prestasi kerja gitu. Ya harus dikasih berarti kita reward ngasih gitu ya. yang baik gitu kan. Misalnya nih, dia bisa mencapai target perusahaan, terus habis itu dia bisa dia tekun, dia berinisiatif juga, loyalitas. Mungkin kita bisa ngasih reward sih, ya kan, biar dia tuh lebih semangat lagi kerjanya. Kalau misalnya nih, kan sebenarnya SDM itu sebagai motor penggeraknya perusahaan ya, yang kayak aku bilang tadi. Jadi seandainya SDM ini sudah bagus, sudah berkualitas, berarti otomatis bisnis yang kita jalankan juga semakin gampang kan berkembangnya, karena kan kunci utama itu sebenarnya ada di SDM ya. Bayangin aja nih kalau semisal SDM-nya nih kayak malas-malesan atau nggak semangat, mereka nggak semangat kerja, terus target perusahaan kan nggak tercapai, ya otomatis bisnis yang kita jalankan pasti nggak akan berkembang kan. Jadi begitu pentingnya reward dari perusahaan ini kita berikan ke karyawan. Reward itu untuk penghargaan dari setiap karyawan sebenarnya bisa berupa mungkin dari tambahan gaji kali ya. Dilebihkan karena dia tuh udah bisa meningkatkan dari bisnis kita sendiri kan, bisa menambah gitu. Ataupun bisa dengan rewardnya bisa dengan penghargaan yang lain gitu, selain Bisa dari dengan yang lain sih. tambahan dari gaji sendiri. Ya kita lihat lagi kan gimana kinerja dia selama ini gitu kan. Pantas nggak sih dia dikasih reward gitu kan. Mungkin Mbak Sela? Setelah membahas reward ini, kita mau bahas apa lagi ya kalau berkaitan dengan SDM? Ya kan kalau reward itu kan bisa lah kita bahas tadi kayak kompensasi tuh. Kompensasi tadi kan mungkin dia bisa imbang-imbang dengan prestasi kerja gitu kan. Kalau prestasi kerja bagus, mungkin bisa berpengaruh ke kompensasinya ya kan. Mungkin ada yang lebih paham tentang kompensasi gimana? Menurut aku ya, kompensasi itu kan cara manajemen buat ningkatin prestasi kerja, motivasi sama kepuasan kerja para karyawan kan. Melalui kompensasi ini kan juga karyawan tuh bisa terdorong gitu buat lebih baik lagi kan dalam bekerjanya gitu. Ya kayak sebagai upah balas jasa gitu ya Mbak Sela ya? Ya, kayak sebagai balas jasa kan dari kinerjanya tuh bagus kayak gitu kan. Kalau yang lain ada ini nggak pendapat lain gitu? Ya kalau aku sih mau nambahin aja sih, mungkin kompensasi ini tuh terbagi dua ya, ada kompensasi langsung dan kompensasi yang tidak langsung gitu. Nah kalau menurut aku sih gitu, mau nambahin aja sih sebenarnya. Kompensasi langsung tuh kayak mana ya, Nah? Mungkin bisa berupa gaji gitu nggak sih? Bentuk uang gitu. Oh iya. Iya, mengerti. Setelah kompensasi itu bisa kita membicarain kayak gitu, kayak keselamatan kerja nggak sih penting juga bagi karyawan? Atau mungkin sebelum itu ini nggak sih Mbak Sri, perencanaan karir?
Jadi sebelum ke Oh, keselamatan iya. itu, karir tuh kan definisi dari karir itu kan bisa semua pekerjaan atau jabatan seseorang yang telah maupun yang sedang dilakoninya. Itu kan definisi dari karir. Nah, mungkin kita bisa Iya. lihat konsep dasar perencanaan karir seseorang itu, misalnya yang pertama nih, karir itu sebagai suatu urutan promosi atau transfer ke jabatan yang lebih besar tanggung jawabnya ke lokasi yang lebih baik selama kehidupan seseorang. Di situ mungkin juga bisa karir sebagai petunjuk pekerjaan yang membentuk suatu pola kemajuan sistematik dan jelas. Dan mungkin juga karir itu sebagai sejarah pekerjaan seseorang atau serangkaian posisi yang dipegangnya selama kehidupan kerja. Jadi kalau menurut aku sih karir gitu aja ya. Mungkin habis itu bisa lanjut Iya, ke mungkin keselamatan. Atau yang gimana aku Mbak bilang Sri? tadi ya, keselamatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja itu perlu terus dibina agar dapat meningkatkan kualitas keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Agar pembinaan dapat berjalan dengan baik, dapat dilakukan dengan cara-cara misalnya yang pertama, tanamkan dalam diri karyawan keyakinan bahwa mereka adalah pihak yang paling menentukan dalam pencegahan kecelakaan. Tunjukkan pada karyawan bagaimana mengembangkan perilaku kerja yang aman. Berikan teknik pencegahan kecelakaan secara spesifik. Buatlah contoh yang baik dan tegakkan standar keselamatan kerja secara tegas. Kesehatan kerja termasuk di dalamnya adalah kesehatan fisik dan mental. Kesehatan karyawan bisa saja terganggu karena adanya penyakit, stres maupun kecelakaan. Dengan adanya program kesehatan kerja, diharapkan pekerja menjadi lebih produktif karena jarang tidak masuk karena sakit. Oleh karena itu, gangguan-gangguan penglihatan, pendengaran, kelelahan lingkungan kerja, atau misalnya suhu dan kelembahan dan lainnya perlu dihilangkan atau diperkecil semaksimal mungkin. Mungkin itu. Berarti keselamatan Lanjut. dan kesehatan kerja itu memang penting ya Penting buat banget sih. karyawan gitu. Iya, sangat penting sih. Karena kalau karyawan tidak sehat, ya gimana mau melakukan pekerjaan dengan baik? Ya enggak sih? Ya mungkin itu sehat secara fisik, mental itu kan bisa aja kan kesehatan itu kan. Iya, Ini kita harus memberikan kenyamanan juga kepada mereka, karena kalau karyawan tidak merasa nyaman itu kan ya gimana gitu. Ya, Jadi otomatis lingkungan berpengaruh ke kesehatan pekerjaannya itu ya kan. berpengaruh lah gitu terhadap. Jadi sebenarnya mereka tuh ngerasa nyaman aja gitu kan, biar mereka tuh kerja juga ada terjamin gitu antara keselamatan gitu dan kesehatan mereka. Jadi kan mereka juga kalau kerja enak ya berarti ya kalau gitu. Iya. Ya betul sih. Makanya kalau kita nanti ntar udah lulus gitu, mendingan kita tuh cari yang dari benefitnya, dari keselamatannya juga harus kita pertimbangkan lihat, gitu ya. Ya, ini teman-teman. pelajaran buat kita ya gitu. Mungkin selain dari keselamatan itu, gitu. Ada beberapa gitu ya, biasanya perusahaan tuh ada yang nggak menjamin gitu antara keselamatan dan kesehatan dari pegawai atau pekerjaan mereka gitu ya. Iya sih. Banyak ada juga yang kayak gitu kan. Ada yang menjamin kayak keselamatan dari pekerjanya gitu. Misalkan kita juga namanya juga di dunia kerja kan pasti kayak pasti kan nggak mungkin ya nggak stres kayak gitu kan. Mentalnya tuh kan pasti ini kan. ya salah. Misalnya nih, aku mau lanjut misalnya kalau ada kayak yang kamu bilang tadi kayak yang stres tadi gitu. Kan kalau dia stres itu kan pasti bakal berpengaruh ke kinerjanya ya kan. Jadi misalnya nih kinerja itu menurun, habis itu dia bermalas-malasan, udah nggak semangat. Menurut kamu itu harus tetap dipertahankan nggak sih orang-orang kayak gitu, karyawan yang kayak gitu? Kalau kata aku sih ini ya, sampai jadi ini kan harus gimana sih, kita kan maunya juga kinerjanya itu kan harus bagus ya. Kalau malas-malas kan itu kan berpengaruh sama penjualan kita atau bisnis kita yang sedang jalan kayak gitu kan. Perlu ini nggak sih kayak ada pemberhentian gitu nggak sih?
ataupun dari Tuhan gitu kan. Ya, menurutku sih emang harus kayak gitu. Kalau misalnya kinerja mereka tuh mereka kerja main-main gitu, mereka nggak bisa, ya seharusnya memang kayak di PHK gitu kan dari setiap perusahaannya. Kayak nggak ada ininya gitu mereka. Oh iya guys, aku lagi ngebicarain pemberhentian nih, aku ada ternyata tuh pemberhentian tuh banyak pasalnya gitu. Ada dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau keinginan perusahaannya, atau keinginan karyawannya, atau bisa jadi karyawan tersebut pensiun, kontrak kerjanya yang telah berakhir, atau kesehatan karyawan yang dibilang si Nadia tadi gitu kan, yang udah kita bahas di sebelumnya ini. Nah, bisa jadi juga karyawannya tuh meninggal dunia. Nah, bisa perusahaannya tuh bangkrut gitu. Jadi intinya banyak faktor lah ya yang sampai akhirnya karyawan ini diberhentikan ya kan. Ya mungkin kalau masalah kesehatan karyawan tadi itu mungkin dia udah nggak mampu lagi nih buat bekerja ya kan. Misalnya memang sakit parah, Iya. ya gimana dia mau kerja gitu kan. Dan apa namanya, pemberhentian karyawan itu, misalnya karyawan tuh berhenti bekerja gitu, dapat menimbulkan kerugian pada pihak perusahaan, Sebenarnya pihak iya sih. usaha yang dijalani. Karyawannya juga merasa rugi gitu, apalagi saat terjadi kebangkrutan pada perusahaan gitu. Jadi ya pemberhentian ini banyak pasalnya gitu, Jadi dan memiliki efek yang baik dari perusahaan ataupun mandirinya gitu, dari perorangannya gitu. Jadi sebenarnya sebisa mungkin kita harus gimana ya biar nggak usah ada pemberhentian di perusahaan kita ya kan. Kita harus meminimalisir itu nggak sih? Makanya kita harus meningkatkan kemampuan SDM kita itu dengan misalnya melakukan training atau apa gitu nanti kan. Sehingga nanti kalau dia udah berkualitas SDM-nya ya dia semakin semangat bekerja, ya otomatis itu kan bakal berpengaruh ke bisnis yang kita jalankan juga. Jadi begitu pentingnya lah ya meningkatkan kemampuan SDM bagi perusahaan kita ya kan. Iya, betul. Dari sisi perusahaan, kerugian yang dapat ditimbulkan karena misalnya ada biaya-biaya penarikan, seleksi, dan pengembangan. Dan dari sisi karyawan, kerugiannya dapat timbul karena hilangnya pekerjaan. Agar tidak timbul masalah karena pemberhentian ini, proses pemberhentian karyawan hendaknya didasarkan pada peraturan undang-undangnya. Makanya jadi setiap perusahaan itu harus berpatokan berapa ya gitu ke undang-undang yang berlaku gitu. Jadi gitulah ya teman-teman ya, kita udah sama tahu lah tentang kebutuhan SDM. Jadi menurut teman-teman gimana, layak nggak sih bisnis yang udah kita bahas tadi itu tetap dijalankan menurut kebutuhan SDM-nya? Layak nggak ya? Kalau kata aku sih layak ya, karena kan kalau kita mau buat bisnis kan kita harus mempertimbangkan dulu nih gimana, mana lagi kan kalau menanti ini kan gimana ya, bukan teh yang biasa gitu loh. Sekarang kan dia tuh dibuatnya dari buah-buahan, bukan kayak teh biasa yang dari daun teh yang ini kan. Jadi dia tuh memodernisasikan gitu. Daun teh tuh rasanya beda gitu kan dari biasanya. Ya menurutku udah layak sih MSDM yang ada di Menanti ini. Kalau dilihat dari SDM-nya udah oke lah ya gitu ya. Ya. Buktinya tuh udah banyak gerai-gerainya. Intinya MSDM itu sangat berpengaruh ya bagi perusahaan itu, tentang baik bagi perusahaan, bagi kita gitu. Berarti ya bagi pengembangannya tuh sangat berpengaruh lah ya. Sudah cukup lah berarti ya udah. Ya aku rasa sih cukup sih, dan bisa dikatakan layak kalau SDM-nya sudah sesuai dengan yang kita bahas tadi ya kan. Ya kan pada intinya itu kan perusahaan bisa juga butuhkan analisis kebutuhan SDM itu kan penting banget ya, karena dari itu tadi kan kita bisa tahu nih ramalan dari
perusahaan itu untuk memenuhi permintaan sama penawaran sumber daya manusianya kan, biar efektif bagi perusahaan gitu. Iya benar sih. Jadi intinya kita kalau kita udah analisis kebutuhan SDM, maka kita kan mudah juga mencapai target perusahaan kita ya kan. Ayo, benar. Ya mungkin gitu sih. Atau ada tambahan lagi teman-teman? Ada tambahan lagi nggak? Mungkin kalau dari aku sih udah cukup ya, Nan. Udah cukup. Iya, Sheila gimana sih? Apakah diskusi ini Bisa gimana ya? udah cukup gitu? Apakah berarti intinya tuh MSDM itu tuh sangat berpengaruh terhadap Suatu bisnis gitu. suatu bisnis. Iya, Jadi kan. kalau kita mau ingin membuat bisnis yang bagus, yang berkembang untuk kedepannya, berarti kita harus meningkatkan dari segi MSDM-nya. Kualitas SDM. Karena jika MSDM di perusahaan yang kita miliki sudah baik atau bagus, maka insya Allah bisnis yang kita punya akan berkembang Nah mungkin begitu sampai Sel. kapanpun. Mungkin bisa kita akhirkan saja. Karena kita udah tahu ya, udah jelas gitu kayak poin-poinnya. Oh berarti analisis kebutuhan SDM itu penting gitu buat perusahaan yang kita. Terima kasih ya teman-teman gitu. Udah menyempatkan waktunya. Iya, sama-sama. Iya, oke. Akhirnya ya untuk diskusi pada hari ini. Terima kasih untuk